Nah, sekarang kita memasuki sesi diskusi atau tanya jawab sekitar 30 menit dan sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan di chat box ya, di kolom komentar. Ini yang pertama dari Hisham Rifai untuk Kak Ferry. Nanti meskipun ini untuk Kak Ferry mungkin dari keduanya bisa menambahkan ya, mungkin Kak Geri atau Kak Hani kalau memang relevan bisa ditambahkan. Pertanyaannya adalah saya Hisham, salah satu mahasiswa maaf, baru prodi Bahasa dan Sastra Inggris UPI dalam konten creating atau branding. Menurut Kakak yang mana lebih penting atau yang harus didahulukan untuk dicoba antara creating trend, sketch up dengan tren atau mencoba merintis hal-hal baru ya mungkin ya, sebagaimana passion kita yang mungkin bertentangan dengan tren justru. Apakah cukup dimengerti pertanyaannya Kak Ferry? Oke, ya. Cukup mengerti. Mau langsung dijawab? Gimana? Boleh. Boleh langsung dijawab aja ya. Nanti boleh ditambahin ya sama Kak Hani dan Kak Geri. Untuk menjawab pertanyaan dari Hisham, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Kalau menurut pribadi saya sendiri sih memang tiap orang mungkin apa ya, depend on their apa ya, goal, tujuannya apa dulu gitu. Kalau misalnya tujuannya pengen FYP, pengen viral atau pengen apalah gitu ya, mungkin memang harus following the trend gitu ya. Cuman kalau misalnya saya pribadi sih, kalau misalnya kita bisa apa ya, follow keduanya, why not? Misalnya kita combine aja yang lagi tren itu apa, baik itu misalnya tren dari segi misalnya ada sound ya, sound yang lagi viral, ditambah kita pakai passion kita yang untuk buat konten. Jadi di-combine aja kalau misalnya masuk ya, pokoknya gimana caranya kan tuh creativity kita masing-masing. Kalau menurut saya sih gitu, jadi kalau misalnya pengen combine dua-duanya boleh, salah satunya boleh. Yang penting dibikin aja dulu kontennya, masalah tadi ya, mau itu gagal atau gimana pun nggak apa-apa, yang penting buat dulu, nanti juga lama-kelamaan gitu setelah 1 kali 2 kali berulang-ulang gitu ya, repeat terus, bakal nemu nanti enaknya di mana, ikut tren kah terus atau bikin yang memang sesuai passion sendiri atau combine aja dua-duanya gitu sih kalau menurut saya. Ada tambahan Kak Hani dan Kak Geri? Boleh silahkan jika ada tambahan dari Kak Geri atau Kak Hani terkait hal ini. Jadi untuk branding itu apakah follow trend dulu atau boleh misalnya sesuai dengan minat kita gitu, passion kita meskipun bertentangan dengan tren yang ada. Ada yang mau ditambahkan atau bagaimana? Boleh, aku dulu mungkin ya. Boleh Kak Giri, silakan. Ya, biar selang-seling ya. Offline, online, offline. Ya, jadi aku sharing sedikit aja. Sebetulnya banyak banget teman-teman aku juga yang mau starting bikin digital content. Dan mereka itu stuck di kegalauan apa yang harus mereka buat gitu. Sedangkan kalau aku adalah tipikalnya yang mainnya main data gitu ya. Maksudnya main data tuh ya nggak ada salahnya juga kita bikin dua-duanya gitu. Kita bikin yang sesuai passion kita, anggaplah bikin 3 konten, kita bikin 3 konten yang following the trend gitu. Nah itu tinggal kita compare aja sebetulnya mana yang works, mana yang enggak gitu. Tapi bukan berarti ditinggalin gitu. Jadi misalnya kita cukup kurangin komposisinya aja. Kalau yang works yang following the trend kita bikin 4. Yang sesuai passion kita bikin 2 gitu. Karena objektifnya nanti pengennya kita melakukan konten ini dengan nyaman kan, yang sesuai dengan passion gitu. Tapi kita memang nggak bisa menutup ego kita juga gitu. Kita harus mengikuti audiens yang ada di media sosialnya. Kalau kita agak-agak selfish sedikit ya kita nggak bisa berkembang juga di media sosial itu gitu. Jadi menurut aku sih jangan terlalu dipusingkan, bikin dulu aja, lalu kita lihat performance seperti apa, baru kita belajar dari situ. Simpelnya sih seperti itu. Semoga membantu jawabannya. Baik, terima kasih Kak Geri. Tambahannya, Kak Hani, apakah ada tambahan? Cukup ya, oke. Mungkin ini ya, Hisham sudah dijawab ya pertanyaannya, dan dari Kak Ferry dan dari Kak Geri. Ada yang ini ya mengacungkan tangan. Sebelum kita ke Nurul Askia, kita bisa ini dari Pak Rizky ya. Oke, silakan Pak Rizky mengacungkan tangan, mau bertanya langsung. Boleh, Ibu Eni, terima kasih. Boleh. Silakan Pak.
Saya ingin bertanya dengan Kak Gary. Saya ingat Kak Gary dulu taekwondo. Dulu presentasinya tentang taekwondo, sekarang tentang ini ya. Data driven marketing. Kak Gary ingat soalnya dari itu. Saya ingin tanya, sebetulnya kalau dewasa ini kan itu ada value-nya educational gitu ya, ada juga entertainment. Kita sempat membahas di mata kuliah writing bersama mahasiswa. Saya ingin tahu aja insight dari Kang Gary ini, sebetulnya kalau tren yang sekarang itu di antara yang sifatnya edukatif gitu ya, informatif dengan entertainment seperti apa itunya? Data ininya gitu, yang paling dominan dan paling berpeluang untuk membuat kita bisa lebih muncul lagi. Itu saja, terima kasih. Siap, Pak Rizky. Semoga sehat selalu, Pak Rizky. Kangen ngelihat Pak Rizky nyanyi. Ya, jadi aku coba respon dulu ya. Jadi mungkin jawabannya based on pengalaman. Jadi ini bukan based on real data yang ada di semesta ini gitu ya. Cuman pengalaman di tempat kerja saya sendiri sekarang saya handle beberapa industri gitu. Dari government, NGO sampai ke brand juga. Brand itu juga cakupannya beberapa juga, ada yang otomotif dan lain-lain gitu. Education content itu bisa dibilang fokus ke dua lah ya, bisa dibilang setelah promotion, education itu yang biasanya dua hal yang paling Connection. sering didistribusikan dari segi konten. Cuman notes-nya kalau diperhatikan, kalau misalnya akun government gitu ya, akun government mereka sekarang sudah masuk ke ranahnya entertainment juga gitu. Bahkan mungkin dilakukannya bukan pure entertainment tapi hybrid ya. Jadi menginformasikan sesuatu tapi di delivernya secara bukan komedi ya, secara entertaining gitu. Dengan cara yang lucu gitu. Jadi kalau zaman sekarang bisa dibilang kita nggak boleh terlalu kaku sih Pak Rizky, dan mungkin ini buat teman-teman yang lain juga ya. Jadi harus lebih fun lah dalam mendeliver konten. Walaupun konten itu sifatnya education. Kurang lebih seperti itu sih Pak Rizky. Monggo jika ada feedback boleh Pak. Sip. Ya, jadi saya juga melihat pergerakan ya, walaupun tidak terlalu aktif di media sosial. Jadi memang sepertinya tadi betul perlu dikemas sedemikian rupa. Jadi tetap informasinya dapat, tapi juga orang terhibur ya. Itu menjadi tren yang penting untuk kita coba pelajari begitu ya. Ya Pak. Bahkan sebetulnya di level university pun di beberapa universitas lain udah mulai masuk ke arah situ juga. Jadi ngedeliver informasi yang sifatnya formal tapi dikemasnya juga cukup entertaining gitu. Entertaining bukan cuma dari deliver aja, tapi mungkin dari segi desain, copywritingnya. Nah, hal-hal seperti itu bikin audiens lebih nyaman sebetulnya. Oke. Jadi agak tertarik dengan fenomena slebeu ini. Sementara konten-konten hiburan yang saya pikir kadang-kadang secara edukasinya kurang bisa meroket. Sementara orang-orang yang punya konten sebetulnya value-nya bagus gitu ya. Tapi mungkin kurang dikenal orang karena sisi entertain-nya tidak begitu muncul juga ya. Sip, terima kasih Gary atas insight-nya. Sami-sami Pak, sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Rizky dan dari Kak Geri ya jawabannya. Ini ada lagi pertanyaan dari Nurul Askia buat Kak Ferry. Nanti sama ya, mungkin Kak Hani dan Kak Geri bisa menambahkan jika masih berhubungan. Bagaimana cara kita memulai mempromosikan diri dengan konten-konten yang kita buat di media sosial, padahal dulunya kita bukan tipe orang yang senang bermain medsos. Silakan Kak Ferry, apakah cukup dimengerti pertanyaannya? Cukup. Cukup ya, mungkin butuh waktu buat promosi sekarang. Silakan. Oke. Ini saya coba jawab lagi ya. Balik lagi based on my experience gitu. Bisa saja berbeda untuk orang lain. Nah, kalau misalnya kembali lagi sih ke dirinya masing-masing ya. Memang untuk buat konten bagi beberapa orang itu ada keterbatasan, entah itu mungkin keterbatasan diri yang misalnya kurang percaya diri, atau misalnya keterbatasan device. Mungkin kadang kan orang ada, aduh aku nggak mau konten soalnya HP-nya bukan iPhone, misal ya, ada yang kayak gitu. Atau atau misalnya, aduh aku nggak bisa ngedit video, aduh nggak ngerti bla bla. Nah itu
balik lagi ya ke diri masing-masing, pasti ada kendalanya tuh pasti berbeda-beda gitu. Nah kalau untuk misalnya ingin coba buat bikin konten di medsos, misalnya di Instagram, yang pasti kan meskipun nggak pernah main, tapi pasti install, pasti punya akun kan, dan pasti meskipun kadang ada orang yang cuman buat kepo doang gitu ya, punya Instagram kepoin mantan atau apa gitu. Nah, balik lagi gitu tujuannya apa, kalau misalnya udah punya niat baik nih, misalnya Nurul Askia, aduh aku tuh passion-nya misal apa ya, mau mau sharing tentang informasi yang edukatif gitu ya, tapi aku nggak mau terlalu in frame gitu di kamera ya, dibuat aja sekreatif mungkin, gimana caranya bisa aja apa ya, mungkin suaranya aja, misalnya dia nggak pede tapi ternyata suara atau VO-nya tuh bagus banget, kayak kayak VO itu pramugari gitu kan, kayak gitu-gitu kan bisa. Jadi apapun itu, nah makanya explore diri dulu tadi, misalnya bisa buat design thinking atau SWOT analisis diri sendiri dan lain sebagainya. Yang penting itu buat dulu aja gitu, masalah kendala misalnya kamu misalnya kurang percaya diri karena tipenya orangnya misalnya introvert atau apa, banyak kok introvert misalnya. Kalau orang pengen mengkotak-kotakan orang nih introvert, ekstrovert apa, kalau bagi saya sih sama aja lah gitu ya. Itu mah intinya gimana kita menghadapi against the world aja gitu. Caranya beda-beda. Coba lihat-lihat mungkin orang yang setidaknya passion-nya sama atau setipe. Misalnya kayak tadi ada teman saya juga gitu ya, Kak Adit itu kan dia katanya tipe orang yang introvert, tapi dia malah followersnya banyak, konten-kontennya bagus. Nah itu bisa di follow aja tuh, lumayan kan bisa cari-cari insight untuk video bikin konten seperti apa, dan nanti kamu juga bakal nemuin yang sesuai dengan passion kamu itu di mana. Yang penting itu buat dulu, masalah nanti works atau enggak, it's no problem gitu. Mulai dulu, jangan tunggu sempurna, yang penting mulai dulu. Gitu sih. Semoga cukup ya. Semoga membantu. Tambahin Oke. Kak Geri dan Kak Hanif, Pak. Ya, terima kasih ya Kak Ferry. Mungkin Kak Hani ada tambahan? Oke, aku izin menambahkan ya. Jadi mungkin aku secara garis besar itu setuju dengan yang Kak Ferry tadi jelaskan gitu ya. Ya mulai dulu aja. Mungkin selain mulai dulu aja, kamu juga bisa deep dive ya ke diri sendiri. Hobinya itu apa sih sebenarnya? Nah kalau misalkan contohnya saya hobi jalan-jalan nih, traveling gitu kan. Tapi saya nggak pede nih di depan kamera gitu ya. Bisa start dengan, capturing scenery gitu ya, pemandangan-pemandangan alam yang indah gitu kan, atau misalkan dari tempat-tempat wisata yang kamu datangi gitu kan. Nah itu kita bisa mulai dari situ gitu ya. Nanti lama-kelamaan percaya diri itu akan tumbuh dengan sendirinya sih sebenarnya gitu kan. Dan insya Allah juga nanti ke depannya kamu berani untuk show yourself more gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku tambahkan dari pertanyaannya siapa tadi? Nurul ya? Nurul Askia. Oke. Terima kasih Kak Hani. Silakan Kak Giri. Ya, Bu Erni izin nambahin sedikit aja. Boleh. Balik lagi ya, sebetulnya kita harus tahu dulu ya kita sukanya apa gitu ya, passionnya kemana. Karena menurut aku sih mustahil orang nggak punya sebuah aktivitas yang nggak bikin dia happy gitu. Dan tadi aku sempat mention juga sosial media ini udah banyak banget. Jenisnya pun macem-macem banget. Suka fotografi bisa masuk ke Instagram, bisa ke Pinterest, suka ngoceh masuk ke Twitter gitu ya, suka agak narsis bisa bikin video di Reels, bisa di TikTok, punya device bikin di YouTube. Nah banyak banget gitu. Bahkan teman-teman aku pun banyak yang start itu bikin blog dulu, bahkan dia nggak masuk ke sosial media, dia bikin blog, bikin cerpen, mini cerpen dan lain-lain. Bahkan sekarang dia udah bikin novel, dan ya banyak lah gitu dengan proses awal yang cukup minim sebetulnya. Jadi biasanya problem ketika mau mulai sesuatu dia udah terlalu overthinking, mikir waduh nanti gimana. Betul kata Kak Ferry tadi, kita mulai dulu aja, kita mulai dengan apa yang kita senangi, dan kebetulan platformnya sekarang sudah banyak. Jadi ketika kita tahu apa yang kita senangi, kita tinggal pakai platform yang mendekati ke kesenangan kita itu. Kurang lebih seperti itu. Teteh Nurul, semoga menjawab. Oke, terima kasih pada Kak Giri yang memberikan tambahan jawaban. Ada lagi yang bertanya di kolom komentar.
Oh, terima kasih banyak. Ini dari Hisham juga terima kasih atas jawabannya, Kak. Terima kasih banyak Kakak atas insight barunya dari Nurul. Silakan, masih ada waktu kurang lebih sekitar sampai 10.50, sekitar 20 menit lagi ya. Ini untuk Kak Hani ya, tadi penasaran aja, mungkin tentang social media advertising, kira-kira social media platform apa yang disukai oleh Kak Hani dan biasanya itu untuk produk apa? Mungkin bisa ini. Penasaran juga kan selama ini kan lihatnya nih Kak Ferry ya personal branding. Jadi ini yang baru juga nih organizational branding kan kebayang misalnya prodi kita nih ya Ibu Ketu misalnya. Silakan Kak Hani. Oke, kalau misalkan ditanya platform apa sih yang disenangi ya, itu tergantung dari target audiensnya kita juga ya Bu. Gitu. Dan itu pun misalkan contoh kalau misalkan target audiensnya adalah mahasiswa-mahasiswa baru gitu ya, yang memang di rentang umur 18-20 tahun, mungkin bisa mulai dari Instagram sama TikTok gitu kan. Lalu kalau misalkan target audiensnya yang mungkin yang lebih mature gitu ya, misalkan millennials ke atas lah ya, itu bisa mulai di Facebook, di Instagram pun itu masih ini ya banyak ya target audiensnya. Kita masih bisa nargetin target audiens tersebut gitu kan. Lalu juga yang kedua tergantung juga aktivasi apa yang nanti akan dilakukan. Misalkan nanti prodi Bahasa dan Sastra Inggris UPI nih ingin benar-benar mempromosikan prodinya gitu ya, atau mempromosikan program-program studinya dan lain-lain gitu kan. Tadi juga selain dari konten-konten yang memang dikemas secara menarik gitu ya, itu pun misalkan bisa kita boost juga nih, bantu dengan tadi paid ads gitu kan. Misalkan di Instagram ads kita bisa boost langsung gitu kan di akun Instagramnya. Nah itu juga nanti bisa untuk reach-nya itu bisa lebih luas lagi gitu ya. Gitu. Seperti itu sih Bu, mungkin semoga menjawab ya kurang lebih. Terima kasih Kak Hani. Ya, sama-sama. Ini, nah sudah ada yang resen lagi, alhamdulillah. Dari Ibu Dian, Kak Dian atau Ibu Dian? Ibu Dian yang mau bertanya langsung silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terdengar ya suara saya? Oh iya. Aman Bu, aman. Ibu ada di sini. Iya, ini terima kasih, ini sangat menarik ya insights yang diberikan oleh kakak-kakak ini. Ini di sini kan audiensnya banyak juga ya adik mahasiswa, jadi mungkin ada yang penasaran ya termasuk saya. Jadi untuk sampai pada posisi sekarang ini, kakak-kakak ini dulu kan kuliahnya kan semuanya di sini ya. Nah, ada nggak misalnya skills tertentu yang harus lebih dipelajari misalnya gitu, untuk bisa terjun gitu ya secara optimal di dunia perdigitalan begitu. Nah itu aja mungkin pertanyaan saya untuk ketiganya. Ya, makasih. Yang jawab siapa dulu nih? Karena kalau tadi presentasi dari yang muda, berarti yang jawab sekarang dari yang Senior, lebih senior senior ya. Silahkan Kak Geri. Waduh, terlalu berat Bu Dian pertanyaannya. Sampai sekarang ya. Jadi kalau aku cerita singkat aja, sebetulnya aku bukan mahasiswa yang wah-wah banget gitu ya waktu kuliah ya. Tadi kelihatan mungkinnya dari periode kelulusannya pun sebetulnya cukup lama gitu. Bukan di normalnya. Cuman memang kalau yang aku pelajari di perkuliahan sebetulnya banyaknya lebih ke soft skill. Jadi kalau simple bahasa Inggris itu ya udah pastilah ya, ada banyak kayak copywriting, semiotics itu aku banyak pakai juga. Kalau masalah semantics itu banyak berhubungan sama machine learning sebetulnya. Kalau di saya ya di industri teknologi gitu, buat membaca teks gitu. Banyak hal lah sebetulnya kayak gitu. Cuman memang kalau untuk yang paling basic itu masalah soft skill sebetulnya. Jadi kalau saya sharing sedikit, saya cukup egois gitu ya di semester awal dengan banyak idealisme yang menutup informasi dari luar gitu. Kuliah nggak begitu bagus juga, sampai akhirnya tertinggal oleh teman-teman yang lain dan saya merasa malu juga gitu ya, malu sama keluarga. Akhirnya saya mulai terbuka, dan itu saya ingat juga ngambil mata kuliah
Bahkan mata kuliah copywriting itu saya ngambil 2 kali waktu itu. Ngulang gitu ya. Ini bukan contoh yang bagus ya, ini lebih ke sharing aja. Nah itu saya udah mulai terbuka tuh dengan informasi, ilmu-ilmu dari orang lain juga gitu. Nah sebetulnya soft skill seperti itu sih, jadi kita nggak boleh berhenti menutup diri ya, bisa dibilang kayak gitu. Kalau misalnya tadi ngomongin ada copywriting, ada masalah mata kuliah writing, ya itu udah otomatis masuk ke kitanya. Cuman ini lebih ke masalah personality kalau yang aku lihat. Jadi di dunia kerja itu bukan orang yang ahli atau yang pintar menurut saya ya gitu, yang banyak di hire-nya, tapi orang yang mau belajar dan berkembangnya gitu. Jadi sebagai nanti ya kalau teman-teman yang sekarang masih kuliah ini lulus gitu ya, menurut saya fokusnya lebih ke jangan sampai menutup diri atau nanti menjadi agak-agak sombong mungkin ya ketika udah ahli di suatu bidang masuk gitu, terus tidak menerima opini orang lain, kritik orang lain. Nah itu mungkin yang harus dihindari. Jadi kalau perjalanan saya sebetulnya saya cuma mulai sebagai istilahnya foreign language analyst dulu di tempat kerja saya. Saya cuma bacain data bahasa Inggris lalu saya kasih tag apakah itu positif, negatif atau netral. Cuman di waktu itu saya belajar, saya nanya-nanya sama posisi lain. Lu ngapain sih? Kamu ngapain sih kerjanya sini ngapain? Diajak pindah content writing, lalu masuk social media marketing, pindah ke retail marketing, ke B2C marketing, B2B marketing, dan sampai di posisi saat ini. Dan modal saya cuman mau belajar dan mau berkembang aja, nggak menutup diri sama informasi dari luar. Kurang lebih seperti itu. Kemudian semoga cukup jelas. Monggo teman-teman yang lain, silakan ditambahkan. Oke, thank you Kak Giri ya atas tadi sharing-nya. Saya sih setuju ya dengan apa yang tadi Kak Giri sharing gitu ya. Karena memang di dunia kerja itu soft skill sangat penting ya. Jadi bagaimana kita membuka, istilahnya mengosongkan gelas gitu untuk menerima ilmu-ilmu, masukan-masukan baru dari para senior atau misalkan daripada mentor di tempat kerja. Nah kalau misalkan di tempat kerja saya yang sekarang, saya juga mementori beberapa nih anak-anak mahasiswa yang memang sedang magang gitu ya. Kalau misalkan teman-teman familiar dengan Kampus Merdeka gitu ya, di situ kan platform yang menurut saya sangat bagus ya, untuk baik itu untuk pelaku usaha, lalu juga untuk kampus dan mahasiswa-mahasiswa yang memang tertarik ya untuk mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja langsung gitu kan. Nah, mungkin dengan memperbanyak pengalaman itulah yang nantinya akan menjadi bekal teman-teman semua untuk memasuki dunia kerja gitu kan. Nah, kalau misalkan dari mata kuliah yang saya pelajari gitu ya, mungkin yang memang saya rasakan sekali manfaatnya, memang semuanya sebenarnya hampir semuanya itu bermanfaat, tapi mungkin yang memang saya rasakan di content writing, di copywriting seperti itu ya. Lalu juga dengan the way of thinking yang para ibu dan bapak dosen ajarkan itu juga sangat membantu sih sebenarnya di dunia kuliah, di dunia kerja, sorry. Gitu. Itu sih yang saya sampaikan. Mungkin nanti akan ditambahkan juga dari Kak Ferry ya, Kak Ferry. Terakhir gak enak juga ya, udah dijawab semua. Idem. Kalau saya pribadi sih memang kalau misalnya dari saat kuliah, memang banyak banget yang bisa kita ambil manfaatnya untuk kita kerja. Karena sebetulnya kalian yang udah masuk bahasa Inggris teh harus merasa beruntung gitu. Karena yang saya rasain gitu ya, dengan kita masuk bahasa Inggris itu dengan dosen-dosen yang luar biasa ini, kita banyak belajar gitu. Selain itu akademik, soft skill juga diajarkan gitu. Yang waktu awal-awal saya lulus kuliah itu benar-benar yang aduh blank nih, masih ya itulah tadi masih nyari-nyari ya inginnya kemana. Bahkan yang yang saya andalkan itu kemampuan bahasa Inggris gitu, karena tidak bisa dipungkiri karena orang di Indonesia ini masih mungkin sedikit yang mahir gitu bahasa Inggris. Nah, dengan modal bisa baik itu speaking, writing atau reading bahasa Inggris itu jadi modal kuat banget, karena begitu saya apply kerja pun dengan bermodalkan misalnya alumni bahasa Inggris, orang tuh udah pasti ngecapnya tuh wah ini jago nih bahasa Inggrisnya. Pasti di mana-mana itu kalau kita kerja pasti
kita tuh malah jadinya dikerjain gitu ya, karena kita bisa gitu. Misalnya kayak, aduh ini translatein yuk, ini misalnya ada email dari luar negeri nih, dari ini asing, pasti kita, meskipun kita ini bukan di departemennya gitu. Jadi waktu dulu saya pertama kali bekerja itu sebagai human resource gitu ya, karena awalnya memang saya di perusahaan asing untuk hire-hire pekerja lokal dan asing itu kan pasti yang dibutuhin bisa bahasanya dulu, komunikasinya dulu yang pertama. Masalah dia dari jurusan apa, kayak misalkan harusnya manajemen atau mungkin psikologi atau apa, tapi ternyata yang lebih diutamain yang bisa komunikasinya dulu gitu, bahasa Inggris. Nah, di situ saya buat, untuk kontrak kerja dalam bahasa Inggris, dan lain sebagainya bahasa Inggris. Jadi bener-bener kalau dari mata kuliah translating, interpreting itu udah pasti tuh, bermanfaat banget dan kepake di dunia kerja. Terus speaking, itu untuk build our confidence juga itu bener-bener, jadi bener-bener, mata kuliah yang ada di prodi kita ini memang bener-bener udah kayaknya udah diformulasikan sebagaimana gitu ya, kita untuk siap bekerja nanti ke depannya gitu. Jadi harus adik-adik, kok jadi adik-adik sih, kakak-kakak di sini yang masih kuliah itu harus harus itu ya, harus, tingkatin lagi. Kata Kak Geri juga harus, mau belajar gitu ya, jangan puas dengan, kemampuan yang udah kita miliki, terus explore, apalagi, bahasa Inggris. Jadi, pokoknya mah kan your real life itu after, you graduated gitu. Jadi ya semangat aja lah, kuliah mah nikmatin aja beneran, nikmatin dulu, oke? Semangat kakak-kakak. Sekian, semoga menjawab Ibu. Oke, udah menjawab ya, kemudian sangat ini tersenyum lebar, berarti semua jawaban sudah ini ya, sesuai harapan. Terima kasih. Ini ada yang raise hand lagi, Fatia Maharani. Silahkan mau bertanya langsung. Ini kayaknya tadi kepo karena yang tadi Denny Sumargo itu tadi ya, mungkin ya kayaknya. Pertanyaannya mungkin ke arah situ. Silakan. Halo. Oke, Halo juga. perkenalkan nama saya Fatia Mari Putri. Kebetulan saya satu frame sama Nabila, jadi ingin ada 2 pertanyaan mungkin. Pertanyaan pertama mungkin buat Teh Hanifah ya. Saya punya salah satu akun Instagram usaha kecil-kecilan keluarga gitu Teh, tapi karena kesibukan jadinya terbengkalai. Dan menurut saya tuh susah untuk cari followers dan ya yang ngelihat posan-posannya gitu untuk jualan gitu. Nah, kira-kira menurut Teteh sendiri apakah perlu beli followers kah? Dan apakah penting? Terus atau perlu buat Instagram Ads atau ikut paid promote, menurut Teteh kayak gimana? Dan mungkin kakak-kakak yang lainnya boleh kasih insight juga. Oke, bisa langsung dijawab. Iya, silakan boleh. Oke, tadi namanya siapa? Oh, Fatia. Oke. Jadi sebenarnya untuk mempromosikan produk atau brand kita tuh ada banyak cara ya. Mungkin kalau untuk awal-awal kita bisa build konten dulu gitu ya. Konten-konten yang memang menarik. Kalau boleh tahu nggak itu usahanya itu dalam produk apa, mempromosikan produk apa atau lebih detailnya? Kalau produknya sendiri itu karena rumah saya deket jalan raya gitu, jadi itu tuh toko kecil-kecilan yang isinya ngejual kayak sarung tangan, terus kayak helm juga yang kayak gitu-gitu, sama jaket cowok, kaos-kaos cowok kayak gitu sih, perlengkapan motor cowok juga. Oke. Jadi kayak perlengkapan ini ya, riding Iya. gitu ya. Nah, itu bisa mulai dari build kontennya dulu gitu kan. Misalkan, oh ya konten-konten berkaitan dengan riding gitu ya. Misalkan gimana caranya buat safety riding, terus juga bisa juga nanti tap in ke influencer-influencer yang memang bersangkutan gitu, seperti itu. Salah satunya mungkin nanti bisa bikin konten-konten yang menarik dulu nih. Nanti setelah audiensnya terbentuk gitu ya, kita nggak ngomong masalah banyak atau enggaknya followers, karena memang jumlah followers itu enggak define bahwa your business is success gitu kalau sekarang ya. Apalagi dengan membeli followers itu menurutku itu big no sekali sih. Karena itu kayak topeng aja sih sebenarnya kan. Followers banyak tapi secara engagement cuman yang like 1 2 itu kan kelihatan banget fake-nya gitu kan. Nah, yang memang yang aku saranin sih build dulu audiensnya itu kan dengan konten-konten yang menarik. Lalu juga nanti kalau misalkan ternyata sudah terbentuk nih patterns engagement-nya dan lain-lain, nanti bisa tap in misalkan kerjasama dengan influencer, dengan Kak Ferry contohnya gitu ya. Misalkan untuk review produk-produk gitu ya. Review produk-produk gitu kan dengan konten-konten yang menarik, pasti influencer tersebut memang mengetahui ya celah-celahnya di mana gitu kan. Nah, setelah nanti kolaborasi dengan itu nanti kan bisa ini ya collaboration gitu kan.
nanti bisa di-tap in atau di-tag juga akun IG-nya gitu kan. Itu nanti bisa istilahnya untuk memperluas reach jangkauan dari audiens influencer tersebut untuk menjadi audiensnya kita, seperti itu. Nah, mungkin yang terakhir nanti kalau misalkan memang ternyata engagement-nya sudah bagus nih gitu kan, segala cara dari organik sampai tadi kerjasama dengan influencer sudah dilakukan. Nah, itu nanti mungkin next step-nya baru bisa kita promosikan nih melalui Instagram Ads gitu kan. Misalkan pengen nambah profile visit dulu deh sebelum nanti ningkatin sales gitu kan. Nanti juga pelan-pelan kalau misalkan memang sudah bagus hasilnya, baru bisa nanti untuk beriklan gitu ya, untuk meningkatkan salesnya nanti gitu. Jadi memang kalau misalkan kita berbicara dengan branding ini, kita memang ada proses yang panjang gitu kan, karena branding itu proses yang tidak pernah putus gitu ya. Berbeda dengan kalau misalkan kita jualan putus aja gitu kan. Kalau jualan putus aja, oh ya aku punya nih 5 iPhone gitu ya, mau dijual ke teman-teman ya udah habis gitu kan. Nah, berbeda dengan gimana caranya aku bangun toko iPhone brandku sendiri kayak PS Store gitu kan. Itu kan mereka melakukan branding dengan banyak cara ya, sampai orang-orang mengenal nih kalau misalkan mau beli iPhone ya ke PS Store. Seperti itu sih. Ya, mungkin itu saranku ya, semoga menjawab ya Fatia. Mungkin nanti dari Kak Geri atau Kak Ferry mau ditambahkan silakan. Silakan, mau ditambahkan? Sedikit. Boleh Kak Geri, silakan. Aku sedikit mungkin ya. Ya, sebetulnya lebih ke restate aja tadi yang Kak Hanifa udah sempat mention. Jauh ngomongin sebelum masalah partnership ataupun ads dan lain-lain, konten ya itu. Jadi kita harus memposisikan sosial media kita itu sebagai toko digital kita gitu. Ketika kontennya nggak aktif ya sama aja kayak toko kosong sebetulnya kayak gitu. Jadi agak sedikit percuma ketika kita langsung jump ke ads sebetulnya gitu. Jadi ya aku mungkin singkat aja sarannya mungkin harus bikin masalah konten dulu, building konten dan ya pasti masalah branding ini never ending gitu ya. Jadi konten harus terus dibuat juga terus dan ketika itu sudah mulai cukup bagus barulah kita bisa beranjak ke ads gitu ya. Sama ini mungkin bisa dikoreksi ya Kak Hanifa kalau takutnya saya ada yang salah ya. Seingat aku tuh kalau misalnya di ads entah Instagram atau Facebook atau di Facebook Business Manager itu ada juga yang by location ya. Jadi by radius ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau memang secara main tokonya itu offline atau toko, sebetulnya kita bisa ngasih ads ke pengguna sosial media dalam radius anggaplah misalnya 5 km, 10 km. Jadi itu bisa lebih targeted juga. Cuman memang secara konten harus tetap ada juga. Itu aja. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan adik Fatia. Oke, makasih Kak Geri. Kak Hani menambahkan, tadi Kak Hani ya menjawab ya. Kak Ferry akan menambahkan? Sedikit deh, ini sharing Boleh, pengalaman banyak juga juga. boleh. Waktunya nih mau Jumatan. Saya juga sama punya small business gitulah. Sekarang kan pasti apa-apa bikin kita mau jual sesuatu pasti harus ada IG-nya apa gitu ya. Itu yang saya rasain juga gitu, memang followersnya pasti dikit dan pasti followersnya ternyata sama aja dengan followers akun IG pribadi saya, teman-teman lagi, cuman tadi kata Kak Geri bilang ya building konten dulu, bikin konten-konten semenarik mungkin. Kalau kata Kak Hanifa kan ada bisa carousel, bisa reel, bisa apa, cobain aja dulu semuanya gitu. Nanti lambat laun juga kan selain dari teman, nanti kan teman kita juga ngasih tahu lagi ke orang lain, ngasih tahu lagi gitu. Jadi lambat laun sih ya memang proses gitu ya, nanti lama-lama nambah gitu sih. Jadi ini aja, tetap semangat aja, terus bikin konten, terus jualan gitu ya. Oke, sudah terjawab ya tadi. Ada satu lagi kan? Ya, pas sepaket 2 ya tadi ya, paket hemat. Silakan Nabila ya. Baik, terima kasih Bu Erni untuk kesempatannya. Nama saya Nabila dari Sastra Inggris 2019. Untuk pertanyaan kedua mungkin mau nanya ke Kak Ferry ya. Kan kakak tadi lebih aktif di TikTok ya untuk reach ke audiensnya gitu.
Untuk nyampe FYP di TikTok tuh kan susah banget nih, harus butuh sounds atau butuh hashtag gitu. Dan kontennya sendiri kan walaupun kita bikin konten semenarik mungkin, itu kalau random terus orang tuh juga bingung gitu gak sih? Kalau mungkin bisa dilihat ada TikTokers gitu kayak Javier Store gitu kan, dia satu patternnya tuh random gitu. Sedangkan kalau menarik doang tapi random juga audiens bingung gitu Kak. Nah yang pertama aku mau nanya, kalau buat reach FYP tuh gimana sampai bisa di like, terus kalau misalkan konten sendiri biar tetap stabil tapi tetap menarik tuh gimana? Dah, terima kasih. Duh, jadi kayak saya ini apa ya, TikTokers banget gitu ya, expert gitu. Enggak sih, sama saya juga. Jadi pertama bisa FYP itu gimana, pertama kalinya nggak nyangka, karena ya itu tiba-tiba aja gitu. Kita kan kadang random gitu ya. Sebelum mungkin nanti bisa ngelihat apa patternnya gitu. Awal-awal juga sama sih saya gitu, random gitu ya. Ngapain gitulah, ngelawak atau apa. Nah, tapi memang kalau dilihat dari apa strategi-strategi gitu kan, yang misal kita lihat atau baca gitu di internet, kita harus apa, posting jam sekian atau enggak, pokoknya banyak macam strategi ya. Ada yang bilang kayak misalnya kalau kita pengen di-like, ya kita juga harus suka nge-like punya orang gitu. Kalau pengen komen kita juga. Jadi kalau saya sih biasanya kalau pakai apa, sosial media itu ya kita juga bersosialisasi kayak di dunia nyata aja gitu. Jadi kalaupun kita mau tanya, tanya aja, mau direspon, respon aja gitu ya. Mau ada yang diskusi aja. Jadi lama-kelamaan tuh kan bakal ada saling support gitu ya istilahnya. Makanya suka ada kadang malah ada grup gitu ya, support for like, support for apa gitu ya. Ya ikut-ikut aja gitu, nggak apa-apa selama kita punya waktu gitu ya. Itu kan cara yang gratis yang dimana kita nggak usah bikin apa, nggak usah beli followers, beli apa gitu, dari situ aja gitu. Dari teman. Kadang saya juga ke teman likes dong gitu kan kalau misalnya ini. Tapi kalau buat FYP kesininya sih yang saya tahu karena beberapa dari konten yang kan FYP itu kadang nggak sering ya, kadang tiba-tiba sebulan sekali, kadang berapa. Nah, cuman pas kemarin saya buat konten react to movie itu ada yang bisa sampai seminggu 2 apa 3 kali gitu. Oh ternyata di sini, makanya di sini saya mutusin ya udahlah kontennya gini terus gitu. Dan jadi siasatinya memang itu kita harus banyak analisis yang lagi tren apa gitu, sound ataupun kalau suka dance-nya apa. Pokoknya nanti di TikTok tuh ada tools-nya gitu. Dia tuh bakal ngasih tahu ini yang lagi tren kan, hashtag apa dan sebagainya. Pakai-pakai aja dulu, nanti juga ya itu sih sebetulnya saya juga masih mencari. Kalau misalnya saya tiap upload FYP mah udah master banget gitu kan. Belum ini juga. Jadi ya itulah, konsisten aja gitu terus bikin. Ya, Kak Geri bikin TikTok gak? Wah, langsung nge-freeze. Penikmat aja. Penikmat aja ya, oke. Ya aku paling Burhan? tambah sedikit aja, Boleh. sebetulnya yang tadi Ferry omongin itu hal baru buat saya juga dan sangat menarik. Ternyata benar ya kalau di sosial media itu sih bagusnya memang kita anggaplah itu sebagai sosialisasi langsung juga ya. Jangan kita bikin sosial media dengan purpose hanya ingin kita dikenal, ya kita ngobrol aja, sosialisasi. Kita juga harus mau menurunkan ego dan mengenal orang lain juga gitu. Jadi ya itu sih maksudnya, jangan di mindset kita tuh posting FYP itu bakal beban banget. Nantinya malah sisi kreatifnya keblok sama hal seperti itu. Jadi kita nyaman aja lah, bawa happy aja gitu. Dan sisi lainnya ya tadi memang harus ada riset, following the trends, ya hal-hal seperti itulah. Jangan sampai kebebani lah, intinya itu bahaya banget. Bisa stres nanti gara-gara nggak FYP doang, kuliahnya keganggu lagi. Oke, semoga bisa menjawab. Cukup menjawab atau bagaimana? Cukup ya? Ya, sama-sama. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Hisham. Ini pertanyaannya mana tadi? Sebentar. Satu lagi pertanyaan Kak, kalau masih ada waktu bebas boleh siapa aja yang menjawab. Menurut kakak-kakak, apa penting seasonal promotion? Menurut kacamata marketing atau digital branding itu gimana ya Kak? Soalnya ada lanjutannya ya. Soalnya kalau dilihat dari uniknya kacamata marketing luar negeri dan dalam negeri, di luar negeri itu lebih condong mengadakan promosional dari musim, winter sale, autumn sale, dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia tidak. Silakan, boleh siapa aja? Mungkin saya dulu Dari ya, yang Bu. tengah dulu ya.
Oke. Oke, Dari silakan. yang tengah dulu sekarang. Tengah ini angkatan. Heeh. Oke. Nah, penting nggak sih seasonal promotion? Menurut aku sih memang sangat penting ya. Kalau misalkan teman-teman aware gitu, kalau misalkan sekarang-sekarang itu kan ada promosi angka kembar gitu, ya, misalkan 88, 99 gitu kan. Itu kan banyak brand-brand atau produk-produk yang memang istilahnya ini ya riding the wave-nya tuh di situ gitu ya, di promosi-promosi angka kembar itu. Nah, selain itu juga ada nih, selain angka kembar ada juga hari raya gitu ya, promosi spesial hari raya misalkan di selama Ramadan, Idul Fitri atau Natal. Ya, Agustus juga itu menjadikan momentum promo ya untuk brand-brand mempromosikan brand mereka secara unik. Seperti itu sih Kak Hisham, semoga menjawab ya. Mungkin nanti ditambahkan lagi sama Kak Geri atau Kak Ferry. Makasih. Terima kasih Kak Hani. Silakan berikutnya. Iya, siapa nih? Aku dulu deh. Boleh. Ya, kalau ditanya penting, sesimpel jawabannya sangat penting karena tadi udah di-mention juga. Bahkan kemarin 17-an saya nggak kemana-mana, saya fokus buka Shopee aja, lihat-lihat promo gitu ya. Ada apa aja gitu. Cuman mungkin yang di notes-nya, kalau di istilah marketing, kalau di apa ya, aktivasi yang sifatnya seasonal kayak gitu, fokusnya lebih ke akuisisi gitu. Akuisisi itu jadi kita mendapatkan pembeli baru gitu. Jadi biasanya promo itu dipakai untuk mendapatkan pembeli baru. Itu cukup penting, tapi kalau yang perlu saya notes, jangan lupa sama retensinya. Retensi itu berarti adalah orang yang pernah membeli barang kita dan gimana caranya dia tetap membeli dan ngasih referensi ke orang lain. Malah itu yang menurut saya jauh lebih penting gitu ya. Cuma kalau resource-nya banyak atau di perusahaan korporat biasanya itu 2 tim yang terpisah gitu. Ada fokus mengakuisisi, ada yang fokusnya untuk mempertahankan pembeli-pembeli baru gitu. Jadi kalau ditanya penting, sangat penting, tapi kalau misalnya nanti sudah jalan, jangan lupa sama retensinya juga. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Mau menambahkan? Silakan. Terakhir lagi ya. Kalau penting, memang penting banget ya. Udah nggak usah ditanyain lagi. Nah, jadi ini mau sharing juga nih pengalaman dulu pernah kerja juga di industri tekstil gitu ya, di mana dia tuh baru emang dia tuh udah industrinya udah skala tinggi ya, memang jumlah karyawannya udah banyak, cuman lebih ke produksi. Nah, di situ saya pernah di bagian ini apa marketing digitalnya juga, tapi ya namanya perusahaan gitu ya, istilahnya baru baru mau go digital, pasti kan resource-nya masih dikit. Nah, ketika saya apply ya saya pikir memang sudah ada tim ya, taunya cuma 3 orang gitu, tapi kita mengerjakan banyak brand karena kan itu industri tekstilnya tuh benar-benar dari head to toe gitu produknya tuh. Jadi banyak banget sampai brandnya tuh ada 15 brand, 15 sosial media di seluruh marketplace. Kebayang nggak? Jadi apa ya, kerjaan kita itu selain untuk promosi tapi kita bikin konten juga, kita untuk live juga karena kan kalau di marketplace juga kan mereka punya platform sendiri untuk gate customer gitu ya. Jadi live. Jadi kita harus apa ya, selalu mengintegrasikan antara sosmed dengan marketplace dengan lain sebagainya. Nah, itu tuh pasti ya tadi yang dibilang sama Kak Hani pasti ada seasonalnya. Kalau di kita tuh apa-apa tuh malah bisa jadi tiap hari malah. Lagi promo hari anak, promo apa. Jadi yang namanya seasonal udah bukan seasonal gitu, malah jadi daily gitu. Jadi kita lihat kalender, oh ini ada hari apa nih, misalnya hari anak, oke kita punya brand anak nih, kita tonjolin, kita promosi ini. Jadi tiap hari itu udah pasti lihat kalender ini mau promo apa. Jadi sebagai apa ya, pengalaman aja dulu ya seperti itu. Memang dunia kerja tuh kita harus multitasking, harus serba bisa, mau nggak mau tuh kita harus bisa, harus belajar gitu. Jadi perusahaan tuh nggak mau tahu lu udah dibayar sekian, ya harus mau bisa nggak bisa gitu. Jadi ya itu penting banget. Kok jadi melebar ya? Yang penting ya itulah tadi seasonalnya seperti itu kalau di Indo sih yang pernah saya alami. Oke, Kak Geri mau menambahkan kah? Enggak sih, cuman Kak Ferry kayaknya banyak curhat aja tadi kerjaan. Curhat apa ya? Apa perlu dibuat sesi webinar yang ketiga, Bu? Sesi ini ya menarik sekali ya. Iya, Kak Geri harusnya offline gerak biar rame di sini.
Betul, ini posisi Kak Geri ada di sini harusnya ya. Iya itu multitasking. Baik, pertanyaan dari Kak Hisham tadi sekaligus menutup sesi tanya jawab pada acara hari ini. Dan demikian acara seminar hibrid program studi bahasa dan sastra yang membahas tentang ya. Oh maaf, saya baik. Acara seminar hibrid program studi bahasa dan sastra Inggris kali ini yang membahas tentang optimalisasi media sosial untuk personal branding dan profit making telah selesai. Namun sebelum sesi ini berakhir, saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar hibrid kali ini dari ketiga narasumber. Intinya apapun branding yang ingin diciptakan, baik personal maupun organizational branding melalui content marketing, misalnya kita harus punya tujuan, establish goals, tadi ya ada target, kemudian kontennya, kita gunakan kemampuan yang kita miliki, use your resources. Bisa pilih platform yang sesuai dengan yang kita suka, yang sesuai dengan target tadi ya. Yang penting be true to yourself and just start. Ini quoting Hanifah Muslimah ya 2022. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada ketiga narasumber dan juga seluruh peserta webinar. Tepuk tangan yang meriah, boleh diberikan reaksi juga di layar Zoom Anda. Dan tak lupa pada seluruh tim panitia yang bertugas dengan kostum merah putihnya. Akhir kata saya selaku moderator pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan ke KMC. Terima Silakan, kasih KMC. Bu Moderator. Baik, alhamdulillah nggak terasa ya kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi buat para narasumber, moderator, serta para partisipan yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Kang Ferry, Teh Hanifa, dan Kang Geri dapat bermanfaat dan bisa langsung diterapkan poin-poin pentingnya oleh Akang Teteh semua. Terima kasih kepada tim dokumentasi dan juga Kang Teteh para partisipan yang telah hadir pada acara hari ini. Akhir kata saya Tira Jana Hirani izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.